Bayangkan suatu pagi di masa depan, saat kalian membuka jendela, bukan udara segar yang menyambut, melainkan kabut tebal berwarna abu-abu. Bukan aroma embun pagi yang tercium, melainkan bau busuk dari tumpukan sampah yang membusuk di jalanan. Langit tidak lagi biru, tetapi tertutup lapisan asap dan polusi yang pekat. Jalanan yang dulu dipenuhi pepohonan hijau kini hanya menyisakan ranting-ranting kering yang mati karena tanah telah tercemar. Burung-burung tak lagi berkicau, hewan liar menghilang, dan lautan yang dulu membiru kini menjadi kuburan plastik. Air yang mengalir dari keran rumah tidak lagi jernih, melainkan kecoklatan dan berbau. Apakah ini dunia yang kita inginkan? Apakah ini warisan yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Yang lebih menakutkan lagi, ini bukan sekadar cerita fiksi atau mimpi buruk. Ini adalah kenyataan yang sedang kita bangun dengan setiap sampah yang kita buang sembarangan, dengan setiap plastik yang kita gunakan tanpa berpikir panjang, dengan setiap kebiasaan konsumtif yang kita pertahankan tanpa peduli dampaknya. Pernahkah kamu membayangkan seperti apa dunia 50 tahun dari sekarang? Ataukah mungkin masa depan itu sudah mulai terbentuk hari ini tanpa kita sadari? Di cerita sore hari, kita mengungkap bayangan masa depan, fakta, teori, dan peristiwa yang mungkin menjadi kenyataan. Dari kecerdasan buatan yang semakin menyerupai manusia, perubahan iklim yang mengubah cara hidup kita, hingga skenario menakutkan yang diam-diam mulai terwujud. Apakah kita siap menghadapi masa depan yang telah dituliskan? Temukan jawabannya di sini. Saat ini, dunia menghasilkan lebih dari 2 miliar ton sampah setiap tahun, dan angka ini terus bertambah. Plastik yang kita gunakan hari ini akan tetap ada selama ratusan tahun ke depan. Sedotan plastik yang kita pakai selama beberapa menit akan tetap berada di bumi lebih lama dari masa hidup kita sendiri. Mikroplastik kini telah ditemukan di air minum, di dalam tubuh ikan yang kita konsumsi, bahkan dalam darah manusia. Sampah elektronik terus bertambah, melepaskan zat beracun yang mencemari tanah dan air. Hutan hujan yang menjadi paru-paru dunia ditebang secara masif, membuat planet ini semakin sulit bernapas. Di berbagai belahan dunia, lebih dari 90% kota-kota besar kini mengalami polusi udara yang melampaui batas aman. Perubahan iklim semakin tidak terkendali, menyebabkan bencana alam yang lebih sering dan lebih parah. Jika kita terus membiarkan ini terjadi tanpa perubahan, maka kita tidak hanya akan menyaksikan kehancuran lingkungan, tetapi juga peradaban manusia yang perlahan menuju kepunahan. Lihatlah ke sekitar kita, sampah yang menumpuk di jalanan, plastik yang menyumbat sungai, lautan yang penuh dengan limbah. Hewan-hewan laut sekarat karena menelan plastik yang mereka kira makanan. Tanaman sulit tumbuh karena tanah telah terkontaminasi bahan kimia beracun dari limbah industri. Hujan yang turun tidak lagi menjadi berkah, melainkan ancaman. Hujan asam yang berasal dari polusi udara merusak tanah dan mengurangi kesuburan lahan pertanian. Orang-orang mulai kesulitan mendapatkan air bersih, harus membeli air dalam kemasan dengan harga mahal karena sumber air alami mereka telah tercemar. Di beberapa negara, gunungan sampah sudah mencapai tinggi yang mengerikan, menciptakan gunung-gunung baru yang bukan terdiri dari tanah dan batu, tetapi dari limbah yang tidak dapat terurai. Ini bukan sekadar ancaman di masa depan, ini adalah realitas yang sudah terjadi saat ini. Setiap tahunnya, suhu bumi meningkat, es di kutub mencair, permukaan air laut naik, dan pulau-pulau kecil mulai tenggelam. Bencana alam semakin sering terjadi. Banjir, kebakaran hutan, badai, dan kekeringan yang semakin parah. Kita mungkin masih bisa mengatasinya sekarang, tetapi bagaimana dengan generasi mendatang? Apakah mereka harus menanggung akibat dari kelalaian kita?
Tapi ini belum berakhir. Kita masih memiliki kesempatan untuk mengubah masa depan. Kita masih bisa mencegah skenario terburuk terjadi. Bagaimana? Dengan memulai dari diri sendiri, kita bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih produk yang lebih ramah lingkungan, dan berpartisipasi dalam gerakan daur ulang. Kita bisa mengelola sampah dengan lebih bijak, mendukung kebijakan yang berkelanjutan, serta menuntut perusahaan dan pemerintah untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Teknologi pun terus berkembang, inovasi dalam pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan material ramah lingkungan semakin banyak bermunculan. Banyak negara mulai menerapkan kebijakan ketat untuk mengurangi emisi karbon, melarang plastik sekali pakai, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kita tidak perlu menunggu orang lain untuk bertindak. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Pilihan ada di tangan kita. Membiarkan bumi berubah menjadi planet sampah, atau bergerak sekarang untuk menyelamatkan satu-satunya rumah kita. Masa depan masih bisa kita bentuk. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan hari ini agar generasi mendatang tidak hidup dalam dunia yang penuh dengan sisa-sisa kelalaian kita? Masa depan terus bergerak, dan setiap hari kita semakin mendekatinya. Apakah yang kita bahas hari ini akan menjadi kenyataan esok? Hanya waktu yang bisa menjawab. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita sore hari, karena masa depan selalu punya kisah untuk diceritakan.